Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Salam sehat dan tetaplah bersemangat untuk kita beraktivitas sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong, memimpin, dan menyertai kita. Hari ini kita kembali belajar Alkitab dan merenungkannya, serta merefleksikannya untuk hidup kita saat ini, tentulah menjadi kesaksian bagi kehidupan kita di tengah-tengah zaman ini. Sebelum kita melanjutkan membaca dan merenungkannya, marilah kita terlebih dahulu berdoa memohon hikmat dari Allah kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Kami bersyukur karena kembali kami boleh membaca, merenungkan, dan merefleksikan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mengerti, dan kiranya kami boleh dimampukan untuk menjadi pelaku firman. Baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun yang menjelaskannya. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami damai yang melampaui segala akal dan kehidupan kami, sehingga kami boleh memahami dengan sukacita kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pembacaan firman Tuhan kita melanjutkannya dari kitab Kejadian pasal 8, ayat yang pertama sampai dengan 22. Demikianlah firman Tuhan. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam batra itu. Dan Allah membuat angin mengembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudera raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah batra itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada batra itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam batra itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam batra. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari batra. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya selai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sesudah kering air itu dari atas bumi, kemudian Nuh membuka tutup batra itu dan melihat-lihat, ternyata muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari batra itu. Engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung semuanya yang bergerak di bumi masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari batra itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan kita ingin mencoba memahaminya, memikirkannya, dan merenungkan bagian-bagian penting di dalam Kejadian pasal 8 ini. Setidaknya ada 4 bagian utama. Yang pertama dari pasal 8 ayat 1 sampai dengan 5. Yang kedua ayat ke-6 sampai 14.
Yang ketiga, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Dan kemudian ayat 20 sampai dengan 22. Mari kita gali temukan prinsip dasar apa yang perlu kita renungkan dan kita refleksikan di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat 1 sampai dengan 5, kita mengetahui bahwa Allah mengingat Nuh. Artinya apa yang telah terjadi dan apa yang sudah dilaksanakan Tuhan atas dua hal. Yang pertama berkaitan dengan pemeliharaan Tuhan melalui Nuh untuk bumi dan segala isinya, dan penghukuman Tuhan atas bumi dan isinya, terutama atas manusia berdosa. Dan khusus untuk Nuh, melaluinya pemeliharaan Tuhan atas seluruh ciptaan, atas manusia, itu dimulai kembali. Dan Tuhan mengingat akan apa yang telah dinyatakan, dan ini berarti Tuhan memberikan kepada kita pengertian bahwa setiap apa yang dikatakan Tuhan dan setiap apa yang dinyatakan Tuhan di dalam kehidupan kita, Tuhan tahu, Tuhan ingat, dan tidak pernah melupakan. Tuhan tidak melupakan apa yang dinyatakan, dan Tuhan selalu memberikan kepada kita kemampuan untuk percaya, untuk meyakini apa yang dikatakan Tuhan pasti dilakukan dan digenapi. Bagian yang kedua dari ayat 1 sampai 5 yaitu berkaitan dengan apa yang menjadi penyataan Tuhan itu dilakukan suatu tindakan Tuhan. Yang pertama, Tuhan membuat angin mengembus melalui bumi. Yang kedua, Tuhan menutup mata-mata air samudra. Dan yang selanjutnya, Tuhan menempatkan Bahtera Nuh dan isinya itu di atas pegunungan Ararat. Dengan tindakan Tuhan itu membuat situasi dan kondisi yang ada di dalam Bahtera, yang ada di luar Bahtera, terjamin kenyamanan dan keamanannya. Tuhanlah yang membuat angin menghembus dan menutup mata air. Tuhanlah yang mengantarkan Bahtera itu di atas puncak gunung, sehingga puncak-puncak gunung yang lain terlihat dengan jelas melalui pemandangan dari Bahtera itu. Dan tentulah cara ini sangat strategis dan perlu kita pelajari dan kita merenungkannya. Artinya tanpa Tuhan yang memberikan perintah, kekuatan, dan kuasa atas apa yang terjadi di alam ini, dan Tuhan yang berdaulat atas apapun yang sedang terjadi, secara alamiah, secara natural, angin, bahkan mata air, dan berhentinya hujan, serta surutnya air, dan terhisap ke dalam tanah, itu semua diatur, dikendalikan, dikuasai oleh Tuhan. Itu sebabnya kalau kita berbicara tentang kondisi alam, dan situasi yang sedang kita hadapi dalam konteks kekinian, kita meyakini bahwa Tuhanlah yang berdaulat, yang mengatur waktu, musim, bahkan segala kemungkinan yang terjadi, yang sedang kita amati dan alami, semuanya berada di dalam pengendalian Allah. Tidak ada satu tempat di mana Tuhan tidak berdaulat. Tuhan berdaulat, Tuhan mengaturnya. Bagian yang kedua yang kita ingin pelajari dan kita boleh renungkan dari ayat 6 sampai dengan 14, bagaimana Nuh merespon dari apa yang Tuhan sudah kerjakan dan Tuhan bertindak. Respon Nuh yang pertama ialah membuka tingkap yang dibuat pada Bahtera itu. Membuka tingkap memberikan gambaran bahwa hujan sudah berhenti, air sedang surut, dan tentulah sirkulasi yang lebih nyaman, lebih menyegarkan, lebih dibutuhkan itu terjadi di dalam Bahtera itu. Ini respon pertama, membuka tingkap. Bagian kita adalah bagian yang perlu kita lakukan, yang dapat kita kerjakan. Kita tidak mampu dan tidak berkuasa membuat angin berhembus. Kita tidak mampu dan tidak berkuasa menutup mata-mata air. Kita tidak mampu dan tidak berkuasa menempatkan Bahtera di atas gunung atau pegunungan Ararat. Kita hanya mampu dan diberikan kesempatan untuk melakukan apa yang dimampukan oleh Tuhan untuk kita. Demikian Nuh, membuka tingkap-tingkap, melepaskan burung gagak, kemudian melepaskan burung merpati untuk memeriksa dan mengamat-amati apakah air sudah benar-benar surut dan apakah air benar-benar sudah mengering dari atas permukaan bumi. Tentulah lautan tetap penuh, tentulah sungai, danau, dan tempat-tempat penampungan air tetap ada dan penuh. Tetapi tempat manusia tinggal, binatang darat, dan semua yang melata itu memerlukan tempat yang kering. Dan Nuh memperhatikan, mengamati, dan menguji. Ini hal penting.
mengamati, memperhatikan, menguji dengan apa yang disediakan burung gagak, burung merpati. Dua jenis burung yang berbeda responnya terhadap alam. Dan tentulah ini memberikan sinyal pengetahuan apa yang terjadi di alam, di lingkungan sekitar Bahtera itu, dan lebih-lebih di sekitar bumi ini. Dan tentulah ada proses penantian dari apa yang sudah dilakukan burung-burung merpati dan gagak itu. Dan puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik, ada tanda kekeringan sudah terjadi, dan ada pembuktian bahwa ada tumbuh-tumbuhan yang muncul kembali dari atas muka bumi ini. Hal yang perlu kita pelajari dan renungkan adalah bagaimana kita tidak terburu-buru dan tidak tergesa-gesa mengambil satu tindakan ketika Tuhan bertindak. Kita menanti-nanti waktu yang tepat dan kita menunggu apa yang seharusnya kita lakukan terlebih dulu. Demikian Nuh menunggu 7 hari, menunggu lagi 7 hari sampai batas yang sudah waktunya. Dan kalau kita lihat ayat 13, kurang lebih setahun atau 12 bulan ada di atas Bahtera, di dalam Bahtera bersama binatang dan berbagai jenisnya, bersama istri, 3 anak, 3 mantu di dalam Bahtera itu. Karena pada tahun ke-601 dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup Bahtera. Tutup Bahtera dibuka dan melihat-lihat apakah muka bumi ini sudah kering. Ada 4 hal yang dilakukan oleh Nuh: membuka tingkap yang dibuatnya, melepaskan burung gagak, melepaskan burung merpati, mengamat-amati sekelilingnya apa yang terjadi, dan terakhir ialah membuka tutup Bahtera. Dengan demikian, ada langkah-langkah strategis untuk kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Namun, kita tahu pada bagian kedua ini, Nuh, istrinya, anak dan keluarga mantunya ini, 8 orang ini tidak segera langsung keluar. Mereka menanti apa firman Tuhan. Ini bagian keempat yang perlu Bapak, Ibu, dan Saudara pikirkan dan renungkan lagi. Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya, Tuhan sudah menyatakan kuasa kedaulatannya, kita sudah mempersiapkan dan memperlengkapi diri dan melakukan langkah-langkah strategis untuk masuk ke dalam apa yang selanjutnya Tuhan mau nyatakan. Dan ini membutuhkan ketabahan, kesabaran, kepekaan, dan keberanian melangkah. Apa yang dikatakan Tuhan dari pasal ke-8 ayat 15 sampai dengan 19 ini? Yang pertama ialah Tuhan langsung memberikan perintah, keluarlah dari Bahtera itu. Ini penting. Setelah berada lebih daripada 12 bulan, berada di dalam Bahtera pemeliharaan Tuhan, sekarang melanjutkan misi Tuhan di bumi ini. Keluar dari Bahtera dan membawa semua yang ada di dalam Bahtera itu untuk keluar. Istrinya, 3 anaknya, dan 3 mantunya. Serta segala binatang disuruh keluar. Untuk apa? Untuk bertambah banyak dan memenuhi bumi. Ini adalah bagian yang penting perintah Tuhan. Untuk kita tetap melanjutkan apa yang dikehendaki Tuhan. Yaitu memelihara bumi. Menambah banyak jumlah jenis yang ada pada setiap ciptaan. Manusia kembali bertambah banyak, beranak cucu, memenuhi bumi. Segala ciptaan Tuhan bertambah banyak, memenuhi bumi. Dan ini membuktikan pemeliharaan Tuhan dan apa yang dijanjikannya. Dan tentulah ini bagian yang paling penting dan berguna untuk kita pahami. Bahwa Tuhan yang menyatakan kehendaknya untuk kita keluar dari segala hal yang mungkin membuat kita selama ini berada di dalamnya, tentu tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan tidak mengendaki kita hanya di dalam Bahtera, hanya tahu dan menikmati apa yang ada di dalam Bahtera, tapi kita sekarang melangkah keluar. Keluar itu penting. Jangan di tempat saja, jangan berhenti di situ saja, tapi keluar. Nyatakan apa yang Tuhan mau nyatakan kita kerjakan. Dan setelah itu terjadi, jadi artinya semuanya sudah keluar, Bahtera itu tinggallah Bahtera, tidak perlu diingat,
lagi dan tidak perlu dibawa dan tidak perlu dijadikan tempat sentral pemujaan, penyembahan. Batra sudah lewat, sudah selesai. Langkah berikutnya beraktivitas di luar Batra, di bumi yang baru, di tempat yang disediakan Tuhan untuk beraktivitas. Di ayat yang ke-20 sampai dengan 22 bagian yang keempat ialah Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ini adalah hal yang sangat penting untuk kita berespon. Bukan hanya kita tahu Tuhan memerintahkan kita keluar, tapi Tuhan juga menolong dan mendorong kita untuk kita mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Adam dan Hawa mengajarkan itu kepada Habel dan Kain dan tentu keturunannya. Dan kemudian Nuh yang mendapatkan pengertian ini dari keturunan Set. Bisa jadi dari Metusalah dan dari Lamek. Dia tetap mengingat yang pertama sekali ketika menginjakkan kakinya di bumi, yang sudah disediakan Tuhan untuk kita nikmati, yaitu memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ini langkah yang disebut langkah orang beriman. Bukan hanya tahu, mengerti, lalu menjalaninya begitu saja. Tidak demikian. Langkah pertama, sejak keluar, yaitu memberi persembahan. Apa yang sudah kita persembahkan setelah kita hidup di dalam kebenaran, kasih, dan anugerah Allah? Apa yang benar-benar kita dedikasikan kepada Allah? Nuh memberikan persembahan dari binatang yang tidak haram, burung yang tidak haram untuk menjadi korban bakaran. Korban bakaran itu artinya korban ucapan syukur. Bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan selama setahun. Bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bebas dari penghukuman. Bersyukur karena Tuhan menyediakan yang baik di dalam masa depan, dirinya dan anak-anak serta keturunan manusia. Bersyukur atas pemeliharaan bumi. Dan ucapan syukur ini direspon, ditanggapi, dinyatakan Tuhan atas kita. Dan kita tahu, Tuhan tentu sudah mempersiapkan dan sudah merancang yang terbaik bagi manusia. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi. Dan manusia, sekalipun berlaku jahat sejak kecilnya, aku tidak akan membinasakannya lagi dengan air bah. Bumi, tanah tidak dikutuk lagi. Ingat Kejadian pasal 3, di mana ada penghukuman kepada Adam dan Hawa, susah payah beranak cucu, susah payah mencari nafkah, ditambah tanah dikutuk. Sekarang Tuhan mengurangi. Tetap susah payah beranak cucu, tetap susah payah mengelola bumi, tetapi bumi dan segala isinya, tanahnya dan segala apa yang ada tidak lagi dikutuk. Dan orang jahat sejak kecil tetap dijaga, dipelihara Tuhan. Ini namanya anugerah umum. Dan kita bisa lihat sampai sekarang dalam konteks kekinian. Tuhan memampukan setiap orang untuk mengelola bumi, entah dia orang percaya atau tidak orang percaya. Itu karena Tuhan tidak lagi mengutuk bumi dan membiarkan manusia yang jahat itu untuk beraktivitas sampai pada waktunya Tuhan menghukum dengan api di akhir zaman. Dan itu akan berlangsung sampai kini dan kita bisa melihat dan menyaksikan. Bahkan Tuhan mengatakan selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur, menuai, dingin, panas, kemarau, hujan, siang, dan malam. Artinya siklus sistem kehidupan itu dipelihara Tuhan. Apa yang dilakukan Tuhan? Memelihara semua sistem kehidupan. Tetap beranak cucunya manusia. Tidak dihukum lagi dengan air bah. Tidak lagi dikutuk bumi. Kenyataannya, kita lihat ada kerusakan hutan, pencemaran lautan, kehancuran terumbu karang, kerusakan udara, pencemaran air minum, dan kerusakan daripada alam. Itu bukan hasil atau respon atau akibat dari kutukan. Tidak. Itu ulah dosa manusia. Manusialah yang sampai saat ini setelah Tuhan memberkati, menyertai, dan memberikan kepada manusia berkat sehingga terpelihara. Ternyata manusia yang jahat dari sejak kecilnya merusak. Banjir, kebakaran hutan, dan berbagai pencemaran air, udara, tanah, semua dilakukan oleh manusia yang jahat. Jadi bukan Tuhan yang melakukannya, manusia yang melakukannya. Sehingga kita tahu suhu daripada bumi ini makin panas. Lapisan ozon makin menipis. Dan kutub utara, kutub selatan, pembekuan esnya makin cair. Dan kita tahu pencemaran
lingkungan, air, lautan, oleh pabrik-pabrik, plastik-plastik, dan berbagai macam buatan manusia dari alam justru merusak alam ini sendiri. Bagaimana kita bertanggung jawab kepada Tuhan di dalam konteks kekinian? Dan kita tahu, kita lakukan itu. Kita menggunakan plastik, sampah plastik luar biasa merusak alam. Hasil pencemaran lingkungan dari pabrik-pabrik yang membuang limbah-limbah itu juga merusak. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, dari pembacaan firman Tuhan ini, apa yang kita ingin pikirkan dan kita dapat berikan tindakan nyatanya? Yang pertama, marilah kita betul-betul menghargai, menghormati, dan mencermati pemeliharaan Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Janganlah kita menganggap remeh pemeliharaan dan pemberian Tuhan. Yang kedua, ketika kita tahu ada kebenaran, kita tidak segera langsung melakukannya, tapi tunggu waktunya, tunggu rancangan Tuhan selanjutnya, tunggu apa perintah Tuhan selanjutnya yang lebih konkret dan lebih jelas. Yang ketiga, mari kita menyadari bahwa setiap hal yang kita lakukan, kita awali dengan ucapan syukur, memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bukan mementingkan diri dan kebebasan dan kesenangan diri. Dan yang terakhir, Tuhan sudah memelihara, memberkati bumi ini, tidak lagi mengutuk, dan manusia memang masih susah payah mencari nafkah, meneruskan keturunan, tetapi kita bertanggung jawab, seharusnya. Janganlah kita merusak bumi ini, merusak lingkungan ini. Sebab Tuhan sudah memberikan tanggung jawab kepada kita untuk memelihara bumi. Kiranya apa yang kita renungkan dan refleksikan hari ini menjadi berkat bagi kita. Dan kita boleh membagikan kepada sesama kita untuk menjaga bumi ini sebaik-baiknya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan dan refleksikan. Ajarlah kami memelihara bumi dan segala isinya seperti Engkau perintahkan kepada Nuh, dan bahkan Engkau mencabut penghukuman terhadap bumi ini sehingga bumi ini tidak lagi dikutuk. Namun orang-orang jahatlah yang melakukan kejahatan atas bumi ini sehingga terjadi kerusakan-kerusakan, polusi dan juga kehancuran. Tuhan, kasihanilah kami. Biarlah Engkau bangkitkan orang-orang percaya, gereja, umat Tuhan untuk peduli terhadap lingkungan sekitar, untuk menjaga lingkungan sekitar, agar betul-betul melakukan yang baik, yang benar, yang berkenan di hati. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Amin.